Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur di tengah segala kesibukan kami dalam bekerja. Hari ini kami memberikan waktu kami untuk bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu, dan sesaat lagi kami akan bersama-sama akan mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Hari ini saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di persekutuan karyawan di PT Proktama ya berarti ya. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam surat Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Mari kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor genap. Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang bernomor ganjil bergantian sampai ayat yang ke-25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan senang hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang akan disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan, pekerja Kristen yang berintegritas. Beberapa waktu terakhir ini banyak kali terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pekerja terhadap perusahaan di mana mereka bekerja. Ketika aksi demonstrasi itu dilakukan, para pekerja yang mengadakan demo ini menyampaikan berbagai macam aspirasi mereka. Wah, banyak sekali tuntutan-tuntutan yang disampaikan kepada perusahaan. Dan saya tinggal di Villa Melati Mas. Di perumahan Villa Melati Mas itu ada perkantoran, ada kantor dinas tenaga kerja. Ya, dulu waktu belum ada kantor dinas tenaga kerja itu jarang sekali macet tuh di jalan raya Villa Melati Mas. Tapi ketika ada kantor itu seringkali ada waktu-waktu khusus ada demo di sana. Jadi banyak sekali karyawan-karyawan yang mengadakan demo di depan kantor tenaga kerja itu. Saya sempat pikir, dalam kondisi dunia seperti sekarang ini, khususnya dalam konteks Indonesia, untuk seorang itu mendapatkan pekerjaan, bisa bekerja, itu bukan perkara mudah. Karena banyak kali perusahaan-perusahaan itu mengalami kebangkrutan di sana. Dan karyawan pun harus berhenti bekerja. Nah, ketika mereka mengadakan demonstrasi seperti itu, apa yang dilakukan oleh para pimpinan perusahaan? Mereka katakan, wah sudah susah nih. Sudah susah untuk mengatasi berbagai macam tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh para karyawan itu. Dan apa yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan? Mereka akhirnya menutup usahanya dan mengalihkan ke tempat yang lain. Bahkan bisa keluar dari Indonesia ke negara yang lain. Karena menganggap lebih kondusif. Lalu ketika ditanya kenapa mereka melakukan tindakan seperti itu? Kembali lagi, alasannya mereka melakukan itu karena apa yang dituntut oleh para karyawan ini tidak sesuai
dengan apa yang mereka bisa tunjukkan bagi perusahaan itu. Karena sebagian besar dari apa yang mereka lakukan itu bukanlah menunjukkan bahwa mereka sebagai para pekerja, para karyawan yang memiliki integritas terhadap perusahaan. Banyak tuntutan, tetapi sedikit hasil kerja yang ditampakkan bagi perusahaan. Dan ini sebuah fakta sebetulnya. Ya, sebuah fakta. Fakta yang terjadi di tengah-tengah kita dalam konteks hidup kita di Indonesia. Mereka banyak menuntut, banyak berkata-kata, tetapi hasil kerjanya minim. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ketika berbicara tentang pekerja Kristen yang berintegritas, pekerja yang berintegritas saat ini banyak dicari oleh perusahaan. Banyak dicari. Kehadiran mereka diperlukan untuk mendukung mobilitas perusahaan dalam upaya meraih keuntungan dan produktivitas yang optimal. Integritas itu dapat diartikan sebagai kesatuan yang utuh antara perkataan dan perbuatan. Pekerja Kristen yang berintegritas berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Ketika dia bisa bekerja di sebuah perusahaan, berarti dia melakukan itu berlandaskan kepada apa yang firman Tuhan katakan bagi dia sebagai seorang pekerja yang berintegritas. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama seperti apa yang dinyatakan di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kita akan belajar bersama-sama menggali sebetulnya apa yang menjadi ciri pekerja Kristen yang berintegritas itu. Apa menjadi cirinya? Nah, dari pembacaan tadi, dari 4 ayat yang kita baca bersama-sama tadi, kita akan belajar melihat ada 3 ciri utama pekerja Kristen yang memiliki integritas itu apa sebetulnya. Yang pertama, seorang pekerja yang berintegritas akan mentaati pimpinan yang memegang otoritas itu sendiri. Di PT, terutama di tempat ini, ada pimpinan kan ya? Ada pimpinan yang memegang otoritas atas karyawan yang bekerja. Nah, sebagai seorang karyawan Kristen, apakah kita mentaati pimpinan yang memiliki otoritas itu? Sikap taat ini ditunjukkan dalam cara pekerja Kristen itu menjalankan tugasnya dengan 2 sikap. Sikap apa saja yang ditunjukkan? Sebagai dia mengakui atau dia mentaati pimpinan yang memiliki otoritas. Ada 2 sikap dikatakan. Yang pertama itu, dia menunjukkan kerendahan hati. Kerendahan hati untuk apa? Untuk mau dipimpin, untuk mau diatur. Betul kan? Mudah nggak untuk melakukan hal seperti ini? Kadang-kadang nggak mudah. Apalagi kalau kita merasa saya sudah banyak pengalaman, saya sudah banyak mengenyam pendidikan tinggi, untuk saya diatur, untuk saya diarahkan, untuk saya diberikan masukan-masukan, bagi saya susah. Karena bagi kita menganggap saya sudah tahu, saya sudah bisa, saya melakukan ini dan itu. Tapi seorang pekerja yang berintegritas, dia memiliki kerendahan hati. Ketika diberikan masukan, ketika diberikan arahan oleh pimpinan, kita mau belajar untuk mentaati itu. Sikap kerendahan hati. Kemudian yang kedua itu sikap apa? Bahwa kita itu mentaati pimpinan memiliki otoritas, yang memegang otoritas itu. Yaitu memiliki kejujuran. Kejujuran. Tidak berlaku curang dalam hal apa? Dalam hal waktu kita bekerja. Dalam hal dana yang ada dipercayakan. Dalam hal sarana yang disediakan. Kita nggak berlaku curang dengan itu semua. Para karyawan Kristen ataupun Katolik yang bekerja di tempat ini, itu kan ada yang namanya jam kantor ya. Masuk jam berapa, pulang jam berapa. Terus di tengah-tengah dari jam masuk sampai jam pulang kerja, itu kan biasanya ada waktu istirahat. Betul ya? Nah, kita sebagai karyawan Kristen yang berintegritas, kita mentaati nggak? Memiliki kejujuran nggak untuk mentaati itu? Saya seringkali lihat banyak karyawan yang kadang-kadang mencoba untuk main curang di sana.
di gereja di mana saya layani, ada satu orang karyawan bekerja sebagai driver dan juga merangkap sebagai coaster. Dari sejak dia awal masuk, kita udah kasih tahu, masuknya kerja jam 9 pagi. Pulangnya jam 5 sore. Terus di antara jam 9 sampai jam 5 sore, itu ada waktu untuk dia istirahat makan siang. Dari jam 12 sampai jam 1. Di awal-awal, dia nurut lakukan itu. Tapi setelah berapa bulan dia bekerja, sudah mulai main curang nih. Masuknya bukan lagi jam 9, tapi dia geser setengah 10, kadang-kala lebih dari jam segitu. Tiap kali dia ketika ditanya, kenapa kok bisa datangnya telat? Ada aja tuh yang menjadi alasannya. Ya. Dan apakah ketika dia datangnya lebih dari jam 9, lalu dia ganti dengan pulangnya lebih sore? Oh, ternyata enggak. Pulangnya lebih awal lagi. Yang harusnya jam 5, dia lebih maju jam 4 udah pulang. Kadang-kala jam 3 udah pulang. Saya sempat berpikir seperti ini. Ketika seorang bekerja, mau bercoba untuk main curang di sana, kira-kira dia menjadi seorang yang memiliki integritas nggak sebetulnya? Ya. Kita coba untuk bertindak jujur. Kita udah ada aturannya seperti ini loh. Bagaimana juga ketika kita menggunakan dana yang dipercayakan itu untuk mengelola dana keuangan di dalam perusahaan di mana kita kerja. Apakah kita memiliki kejujuran untuk hal seperti itu? Bukankah banyak para karyawan, para pekerja yang mencoba bertindak curang, melakukan tindakan penggelembungan, mengkorupsi itu, dan akibatnya yang rugi siapa sebetulnya? Bukan hanya perusahaan, tapi dirinya sendiri pun juga akan mengalami kerugian itu, betul kan? Kalau perusahaan itu pada akhirnya dirugikan dengan tindakan-tindakan penggelembungan dana, mengkorupsi, itu pada akhirnya perusahaan akan rugi dan kita juga akan berdampak sebagai karyawan bekerja di sana. Bagaimana juga ketika kita menggunakan sarana dan prasarana yang ada? Apakah kita bertindak jujur dengan apa yang sudah disediakan bagi kita? Sarana prasarana yang diberikan itu untuk menunjang kelancaran di dalam operasional perusahaan itu sendiri. Tapi apakah kita menggunakan itu secara bertanggung jawab dengan kejujuran? Atau kita pakai untuk kepentingan kita sendiri? Jadi itu hal yang pertama. Apa yang menjadi ciri pekerja Kristen yang berintegritas? Dia akan mentaati pimpinan yang memiliki otoritas atas perusahaan di mana dia bekerja. Yang kedua, kalau kita baca di dalam ayat 23, dia akan bekerja dengan sepenuh hati. Sehingga dikatakan di ayat 23 ini seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuat itu, lakukan itu dengan segenap hati. Kenapa kita lakukan tindakan itu dengan segenap hati? Melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati. Karena sikap ini kita lakukan dilandasi atas spirit pengabdian kita kepada Tuhan. Yang kita harus pertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Ya, bukan hanya di hadapan pimpinan perusahaan. Tapi kita sebagai seorang Kristen, seorang anak Tuhan, saya mau mengabdikan diri saya untuk bekerja dengan sepenuhnya. Karena saya yakin bahwa saya melakukan ini sebagai pengabdian saya kepada Tuhan. Dan saya mempertanggungjawabkan itu kepada Dia. Dan ini gak mudah ya. Kadang-kala kita melakukan tugas pekerjaan kita bukan sepenuh hati, sampai setengah hati. Kita gak fokus lakukan itu. Hati kita mungkin bercabang dengan hal-hal yang lain. Tapi Tuhan inginkan ketika engkau bekerja di sebuah perusahaan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, segenap hati. Dan beda hasil yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan itu dengan segenap hati, sepenuh hati, dengan setengah hati. Beda. Dan yang ketiga dikatakan, kalau kita baca di dalam ayat 24 dan 25-nya.
seorang pekerja Kristen yang berintegritas. Dikatakan di ayat 24 dan 25, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Yang ketiga, seorang pekerja Kristen yang memiliki integritas, dia akan menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Jaga kepercayaan itu. Pernah nggak kita sebagai seorang karyawan yang bekerja di tempat ini, kita pikirkan gini, merenungkan, kok bisa saya ada di tempat ini bekerja sebagai karyawan? Bukankah begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan itu, yang mencoba melamar untuk masuk di tempat ini? Tapi kenapa mereka nggak masuk di sini? Ataukah kita melihat bahwa begitu banyak perusahaan-perusahaan yang lain yang membutuhkan karyawan bekerja di sana? Tapi kenapa saya bisa ada bekerja di tempat ini? Berarti itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Jadi bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan ketika kita ada di tempat ini. Tapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan ketika kita ditempatkan ada di tempat ini. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang mendapatkan anugerah kesempatan kepercayaan dari Tuhan, kita harus betul-betul melakukan itu dengan bertanggung jawab. Dan saya yakin para karyawan yang bekerja di perusahaan di sini, enggak semuanya anak-anak Tuhan. Betul ya? Enggak semuanya. Banyak dari kepercayaan kepada yang lain yang bekerja bersama-sama dengan kita. Nah, apakah kita melakukan pekerjaan itu sama seperti yang mereka lakukan? Harusnya membedakan kita. Kita seorang yang percaya kepada Kristus, kita meyakini ketika saya bekerja di sini, ini pengabdian saya atas kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saya. Sehingga saya mau melakukan itu dengan bertanggung jawab. Sehingga kehadiran kita, keberadaan kita dalam perusahaan ini memberikan dampak dan menjadi berkat. Kita kan mau dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kita boleh menjadi saksi Tuhan di sana. Ya, menjadi saksi Tuhan. Jadi kalau kita menjadi saksi Tuhan, apa yang kita lakukan itu boleh dilihat oleh orang. Mereka lihat, oh beda loh ternyata antara seorang pekerja Kristen sama yang bukan Kristen. Beda hasilnya. Jadi biarlah itu boleh nampak dalam kehidupan kita. Dan kita jangan lupa ketika firman Tuhan ini dituliskan, ini ditujukan buat dikatakan itu hamba-hamba. Konteks pada zaman itu, seorang hamba yang bekerja pada tuannya, itu berarti keseluruhan hidupnya dia harus abdikan kepada tuannya. Karena dia statusnya hamba. Ya. Hamba itu berarti dia sudah dimiliki oleh tuannya sepenuhnya. Dan dia tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk melepaskan diri dari tuannya. Karena tuannya itu sudah membeli dirinya sepenuh kehidupannya. Nah, ketika kita bicara tentang konteks kita hidup pada zaman ini sebagai anak-anak Tuhan, kita pun sama sebetulnya. Hidup kita ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan kematian di kayu salib. Kita sudah diselamatkan, kita ditempatkan hidup di tengah dunia ini, dan kita mendapatkan kesempatan untuk menjalani hidup kita, untuk bisa bekerja, mencari berkat-berkat Allah itu. Dan ketika kita melakukan itu, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita mengabdikan seluruh kehidupan kita buat Tuhan. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan kita boleh belajar melihat apakah selama ini saya sebagai seorang yang bekerja di perusahaan tempat ini, saya sudah menunjukkan saya sebagai seorang pekerja Kristen yang berintegritas itu. Jadi kita boleh diingatkan kembali, marilah sebagai seorang pekerja Kristen,
kita akan selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan dalam pekerjaan ini. Tantangan untuk sebuah perusahaan bisa tetap eksis, berjalan, melaksanakan apa yang menjadi produksi perusahaan ini, itu bukan perkara mudah zaman sekarang ini. Betul ya? Tantangannya berat, saingannya berat. Tapi di dalam kita menjalankan itu, kita ingat ada Tuhan yang menolong kita. Libatkanlah Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan di dalam menjalankan perusahaan ini. Baik kita sebagai pimpinan ataupun kita sebagai karyawan yang bekerja, kita harus libatkan Tuhan. Sehingga di dalam segala situasi sulit apapun, kita bisa tetap eksis di sana. Ya, tetap eksis. Dan yang terakhir yang perlu ditekankan bahwa bekerja sebagai momen untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa mengalami pertolongan Tuhan dan bisa mengalami berkat Tuhan di dalam. Sehingga kalau kita sadari hal itu semua, kita akan melakukan pekerjaan kita dengan total untuk kita lakukan yang terbaik. Jadi hari ini, biarlah kita boleh ingatkan kembali melalui firman Tuhan ini. Seberapa lama sih kita masih mendapat kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bekerja kembali? Kita berharap bisa panjang ya pengabdian kita di sini. Biarlah kita boleh miliki integritas diri untuk kita menjadi pekerja di sini. Dan hasilnya kita akan lihat pada akhirnya. Ya. Perusahaan ini menjadi perusahaan yang akan terus berkembang, diberkati oleh Tuhan di tengah segala persaingan usaha yang semakin lama semakin besar tantangannya. Amin, firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengarkan melalui pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Bicara tentang pekerja Kristen yang berintegritas. Banyak kali kami temui ya Tuhan, di zaman seperti sekarang ini. Banyak kali pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan hanya menuntut hak-hak mereka. Hanya menuntut keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh perusahaan tanpa melihat apa yang sudah mereka lakukan bagi perusahaan itu. Apakah mereka memberikan sumbangsi besar untuk kemajuan perusahaan? Tapi kami sebagai umat Tuhan, sebagai pekerja Kristen yang ditempatkan untuk bisa bekerja di perusahaan di tempat ini, biarlah kami menunjukkan sebagai seorang pekerja Kristen yang berintegritas. Karena kami dihadirkan bisa bekerja di tempat ini, bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan di dalamnya. Sehingga kehadiran kami di tengah-tengah perusahaan ini boleh menjadi berkat, memberikan dampak dan pengaruh. Tolong kami Tuhan, untuk kami mewujud nyatakan integritas diri kami melalui ketaatan kami kepada pimpinan yang mendapatkan otoritas dari Tuhan itu. Dengan kami, dengan rendah hati, mau dipimpin, mau diarahkan, dan mau diatur. Dan kami juga mau menunjukkan sikap jujur di dalam kami melakukan pekerjaan kami. Jujur di dalam penggunaan waktu bekerja, jujur di dalam kami menggunakan dana keuangan, jujur di dalam kami menggunakan sarana dan prasarana perusahaan. Dan biarlah kami juga ya Tuhan mau bekerja dengan segenap hati, sepenuh hati kami, mengabdikan apa yang menjadi talenta kami untuk perusahaan ini. Juga kami boleh
menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau terus akan memberkati di dalam pengembangan akan perusahaan ini. Pakailah setiap anak-anak-Mu secara khususnya menjadi alat-alat di tangan Tuhan untuk bersama-sama bersinergi mengembangkan akan perusahaan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin.